Halo, dalam video ini kami akan memberikan proses beserta tutorial membangun web server pada sistem operasi Linux menggunakan Ubuntu. Sebelumnya, kita harus mendownload aplikasi VirtualBox dan ISO Ubuntu Server melalui link ini. Jika sudah mendownload keduanya, buka aplikasi VirtualBox. Karena kita mau membuat project baru, kita klik New. Setelah itu, beri nama bebas. Di sini kita beri nama Project SO1. Pada ISO image, kita search file Ubuntu yang tadi kita download. Lalu matikan centang di proceed with intended installation. Lalu kita klik finish. Selanjutnya kita pergi ke settings. Pada sistem base memory, kita merekomendasikan 2048 MB. Lalu klik OK. Selanjutnya kita ke network. Ganti attach to dari NAT ke bridget adapter. Lalu OK. Setelah menyeting, langsung saja kita start untuk memulai konfigurasi Ubuntu-nya. Di sini, kita klik Enter saja. Setelah prosesnya selesai, pilih bahasa yang akan digunakan, yaitu bahasa Inggris. Di keyboard configuration, kita klik Down. Sama seperti tadi, kita klik Down. Di network configuration, kita klik Down juga. Di proxy configuration juga, kita klik Down. Kita tunggu Ubuntu Archive. Jika prosesnya sudah selesai, kita klik Down. Di sini kita klik Down juga. Di storage configuration juga kita klik Down. Dan kita pilih Continue. Di profile configuration, ini isi sesuai selera kalian. Lalu klik Down. Untuk ini kita continue aja. Nah, di SSH configuration, kita pilih install OpenSSH server dengan cara klik enter atau space, lalu klik down. Lalu kita tunggu. Di fitur server Snaps, kita klik down juga. Dan tunggu prosesnya selesai. Setelah proses tadi selesai, klik reboot. Dan masuklah kita ke CLI Ubuntu-nya. Pertama-tama, kita login terlebih dahulu sesuai username dan password yang tadi kita isi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah ketik perintah sudo apt update seperti ini. Perintah ini menyegarkan daftar paket sehingga sistem akan menginstal versi Apache terbaru yang tersedia di repositori. Setelah prosesnya selesai, kita akan proses instalasi Apache. Instalasi Apache dilakukan dengan perintah sudo apt install Apache 2. Selama proses ini, sistem akan mengunduh dan memasang paket utama Apache beserta dependensinya, kemudian secara otomatis mengaktifkan layanan Apache 2 dan mengatur agar berjalan setiap kali sistem melakukan boot.
Setelah instalasinya selesai, periksa status layanannya dengan ketik perintah sudo systemctl spasi status spasi Apache 2. Kondisi yang diharapkan adalah status aktif running. Jika ada tulisan seperti ini, kita pencet key saya. Selanjutnya, pengujian web server Apache. Pengujian dilakukan untuk memastikan Apache merespons permintaan HTTP. Yang pertama, kita akan menentukan alamat IP server. Jalankan perintah IP spasi addr spasi show. Catat alamat IP dari interface jaringan yang digunakan, yaitu 192.168.1.16. Selanjutnya, menguji menggunakan browser. Dari komputer klien pada jaringan yang sama, buka browser. Di sini kita menggunakan Chrome. Kita masukkan http://2 kali dan masukkan IP server yang tadi. 1.16. Dan muncul halaman Apache 2 Ubuntu default page. Maka instalasi Apache berhasil. Apache mendengarkan di port 80 tidak ada blokir firewall untuk koneksi HTTP lokal. Sekarang kita akan mengkonfigurasi web servernya. Untuk mengkonfigurasi web servernya, kita bisa menggunakan Apache atau Nginx. Tapi untuk video ini, kita hanya akan menggunakan Apache. Pertama, kita akan menyiapkan direktori website. Sekarang, buat direktori untuk domain lokalnya dulu dengan sudo mkdir garis p slash var slash www slash example dot local slash html. Lalu kita akan atur kepemilikannya, kepemilikan direktori ke user yang digunakan praktikum. Sudo chown chown garis r kapital eh, money sign. Ini user berarti nama user kamu. Saya adalah Rangga Rangga slash var slash www slash example dot local slash html. Nah sekarang kita akan atur permission dasar dengan sudo chmod garis r kapital 755 spasi slash var slash www. Nah, terakhir kita akan membuat file index HTML sederhana untuk diuji. Sudo nano var slash www slash example.local slash html slash index.html. Nah, akan muncul layar ini. Kita akan mengisi dengan kode. Inilah kode yang akan saya pakai. Silahkan pause layarnya dan tulis seperti ini. Jika sudah, kita akan pencet Ctrl X untuk keluar dan akan muncul ini otomatis. Save modified buffer. Pencet Y untuk yes. Jadi pencet enter aja dan balik ke terminal tadi. Untuk yang kedua, sekarang kita akan membuat file konfigurasi virtual host. Pertama, kita harus masuk ke direktori konfigurasi situs Apache dengan cd dan klik cd spasi slash etc slash apache 2 slash sites garis available slash itu saja. Klik enter. Sudah masuk
ke komennya. Nah, sekarang kita akan membuat file konfigurasi baru. Itu dengan sudo nano /etc/apache2 /sites garis available /example.local.conf. Nah, dalam ini kita akan masukkan kode juga. Ini adalah kode yang akan saya pakai. Silakan pause dan tulis seperti ini. Jika sudah, klik Ctrl X. Seperti tadi, ada pilihan untuk pencet Y dan klik Enter untuk pad disimpannya dan akan kembali ke terminal seperti ini. Nah, kalau sudah, pertama silakan reload dulu apache2-nya. System ctl reload apache2. Butuh password. Sudah. Sekarang aktifkan situsnya. Aktifkan yang tadi sudo a2 nsite example.local.f. Udah aktif. Dan yang tiga, kita akan mengetes sintaksnya dengan sudo apache2 ctl config test. Itu ada peringatan, tidak terlalu penting, yang penting sintaksnya oke. Selanjutnya, kita akan memasuki pada bagian instalasi PHP untuk Apache. Langkah pertamanya, install paket PHP dan modul integrasinya, yaitu sudo apt install php lib apache2 mod php php mysql. Langkah kedua, restart PHP agar modul Apache aktif, yaitu sudo systemctl restart apache2. Langkah ketiga, menguji PHP pada Apache, yaitu buat sebuah file info.php di dokumen root. Untuk kita, direktori root adalah var www.html. Berarti cd slash spasi slash var slash www slash html. Enter. Nah, balik sini. Perintahnya adalah echo buka kurung tanda tanya php info buka kurung tutup kurung, kemudian sudo d slash var slash www slash html slash info.php. Kemudian akses dari browser, yaitu http://ip server/info.php. Kemudian jika halaman informasi PHP muncul, berarti integrasi Apache PHP-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita memasuki bagian instalasi database server. Database digunakan untuk menyimpan data aplikasi web, misalnya user,
produk, dan transaksi. Modul ini menggunakan MariaDB sebagai contoh database server. Langkah pertamanya, kita menginstal MariaDB server, yaitu sudo apt install MariaDB server. Langkah kedua, mengamankan instalasi MariaDB. Disarankan yaitu sudo mysql _secure _installation. Umumnya langkah ini meliputi yang pertama, mengatur password untuk user root database. Yang kedua, menghapus user anonim. Yang ketiga, menonaktifkan login root dari remote. Yang keempat, menghapus database test yang tidak diperlukan. Kemudian langkah ketiga dari instalasi database server yaitu uji login ke MariaDB. Perintahnya sudo mysql u root p. Jika bisa masuk ke prom pt MariaDB, maka instalasi berhasil. Sekarang, saya akan menghubungkan PHP dengan database-nya. Pertama, kita akan membuat database dan user contoh. Kita harus masuk ke MariaDB dulu. Tadi udah otomatis dari langkah sebelumnya. Nah, di dalam prom MariaDB ini, kita harus memasuki create database dan namakan saja praktikum underscore web. Dan ada titik koma di akhir. Nah, sudah. Sekarang kita akan membuat user dengan create user di atas user underscore web, klik lagi add di atas localhost lagi, terus identified spasi identified by, ini passwordnya saya terus biar simpel aja, passwordku, bentar, passwordku udah. Nah, kalau sudah create user, kita akan melakukan grant of privileges untuk memberikan privileges on praktikum underscore web titik bintang spasi to batas user underscore web at localhost titik koma. Nah, sudah. Sekarang kita akan flash privileges-nya. Privileges. Nah, dan akhirnya exit. Nah, untuk yang kedua, kita akan mencoba untuk membuat file PHP tes koneksinya dengan pertama sudo nano /var /www /html /test
underscore db.php. Nah, kan di layar ini akan ada kodenya juga. Ini adalah kode yang akan saya pakai. Silakan post dan tulis. Jika sudah seperti tadi, Ctrl X, ZY, dan Enter. Udah. Nah, terakhir kita akan uji dari browser. Ya, HTTP ini sama API yang tadi, tapi akhirnya diganti test underscore db.php. .php. Nah, koneksi ke database berhasil. Sekarang kita akan membahas dasar firewall pada Ubuntu. Salah satu alat yang umum digunakan adalah UFW, Uncomplicated Firewall, merupakan antarmuka sederhana untuk tables. Contoh penggunaan UFW. Beberapa perintah dasar UFW yang relevan dengan web server. Mengaktifkan UFW, sudo UFW enable, mengizinkan SSH agar tetap bisa remote, sudo UFF allow SSH, mengizinkan HTTP port 80, sudo UFF follow HTTP, mengizinkan HTTPS port 443, sudo UFW follow HTTPS, melihat status dan aturan firewall, sudo UFW status for boss, status for boss. Dengan aturan di atas, server hanya membuka port yang dibutuhkan untuk administrasi dalam kurung SSH dan layanan web HTTP atau HTTPS. Sementara port lain tetap terlindungi. Membatasi akses direktori. Pembatasan akses direktori bertujuan mencegah pengguna melihat isi folder directory listing atau mengakses file yang seharusnya tidak dipublikasikan seperti file konfigurasi, backup, atau berkas sementara. Contoh konfigurasi pada Apache dan Nginx. Buka file vhost sudo nano tc apache local.config. Nah, selanjutnya, directory listing dapat dimatikan dengan opsi directory var w example.local html. Option index plus follow symlinks allow overdrive all require alternate directory. Opsi index akan membuat server mengembalikan error, misalnya 4.3 forbidden, jika pengguna mencoba mengakses folder tanpa indeks sehingga struktur directory tidak diekspos. Itu saja dari kami. Terima kasih perhatiannya.